Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Cici Kurniasi, SPD, selaku Guru Mata Pelajaran Matematika Wajib, dan kepada teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi statistika mengenai modus data tunggal dan data kelompok. Selamat menyaksikan. Di sini nama saya Gloria akan menjelaskan tentang apa itu modus dalam matematika. Dalam statistika, modus merupakan nilai yang sering banyak muncul. Modus dibagi menjadi dua, ada modus berdata tunggal dan modus data kelompok. Perbedaannya dilihat dari banyaknya data dan persebaran data tersebut dalam kelompok atau tunggal. Di sini akan ada teman saya yang menjelaskan tentang contoh soal modus data tunggal bernama Ali. Oke, untuk pengaplikasiannya, dari mencari modus data tunggal, soalnya seperti berikut. Carilah nilai modus dari data berikut. Nah, cara mencarinya diurutkan terlebih dahulu. Lalu, setelah itu tentukan yang paling banyak, yaitu 8. Yang selanjutnya, saya Dara Santika akan menjelaskan mengenai rumus pada modus data kelompok. Dapat dilihat rumus modus data kelompok yaitu MO sama dengan TB. TB merupakan tepi bawah kelas median ditambah dengan D1 yang merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Dibagi dengan D1 ditambah D2. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dikalikan dengan P atau panjang kelas. Baik, untuk contoh soal yang pertama, yaitu mencari modus dalam bentuk tabel. Data umur para pekerja di sebuah pabrik sepatu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita tuliskan rumus yang telah dijelaskan oleh Dara. Nah, ini MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. P itu panjang. Nah, yang pertama-tama kita harus mencari frekuensi yang paling besar, yaitu 28. Nah, setelah itu untuk mencari TB-nya kita harus mengurangkan 21 ini dengan 0,5. Jadi didapat TB-nya 20,5. Nah, untuk mencari D1 ini kita mengurangkan frekuensi yang tadi didapat dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ininya dikurang. Jadi didapat 10. Untuk mencari D2 kita harus mengurangkan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 28 dikurang 20 sama dengan 8. Jadi untuk mencari panjang kita harus mengurangkan batas atas frekuensi modus dengan batas atas kelas sebelumnya, atau bisa juga sama yang sesudahnya ya guys. Jadi 25 dikurang 20 sama dengan 5. Nah, habis itu kita harus masukin ke rumus yang tadi. TB-nya kan udah diketahuin tadi 20,5 ditambah D1, D1-nya 10. 10 tambah 8 dikali panjangnya udah diketahuin kan tadi 5. Jadi 20,5 ditambah 10 per 10 tambah 8 dikali 5 sama dengan 50 per 18. Nah, habis itu sama dengan 20,5 ditambah 2,78 sama dengan 23,28. Nah, di sini Gloria akan menjelaskan contoh soal kedua mengenai modus dari data histogram di bawah ini. Nah, di sini sudah diketahui ini merupakan tabel histogram, grafik histogram. Di sini kita tahu bahwa kelas ketiga memiliki merupakan kelas modus karena frekuensinya paling banyak, 12. Sama dengan TB ditambah D1
per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Nah, untuk mencari tepi bawahnya di sini, ini merupakan tepi bawah kelas-kelas. Sekarang kita lihat bahwa di sini di kelas ketiga merupakan kelas modus, tepi bawahnya adalah 26,5. Berarti bisa kita tulis 26,5 ditambah D1 seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modus itu adalah 12. Lalu frekuensi sebelumnya merupakan 6. Jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Per D1 tadi 6 ditambah D2-nya frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 12 dikurang dengan 10. Maka ditambah 2. Panjang kelasnya bisa kita hitung dari batas bawah kelas-kelas. Misal kita hitung dari kelas paling akhir. 38,5 dikurang dengan 35,5. Berarti hasilnya kan 3. Berarti panjang kelasnya 3. Ini akan berlaku untuk kelas-kelas yang lain. Maka kalau dihitung jadinya 26,5 ditambah 6/8 bisa disederhanakan menjadi 3/4 dikali dengan 3. Maka 26,5 ditambah 9/4. 9/4 itu bisa dihitung menjadi 2,25. Maka hasil terakhir dari modus dari histogram ini adalah 28,75. Yang selanjutnya, saya Dara akan menjelaskan mengenai contoh soal dalam bentuk poligon. Sudah bisa kita lihat di sini ada salah satu contoh soal berbentuk poligon. Nah, pertama-tama kita mencari frekuensinya karena di sini ini masih berbentuk frekuensi kumulatif. Maka kita harus mencari frekuensinya. Berarti untuk mencari frekuensi, kita kurangkan yang pertama ini, 6 kurang 2 itu berarti 4. Kemudian 18 kurangi 6, 12. Yang selanjutnya 31 kurangi 18, 13. 37 kurangi 31, 6. 40 kurangi 37, 3. Berarti bisa kita tuliskan frekuensinya di sini. Kita urutkan. Yang pertama berarti di sini ada 2. Berarti kita tuliskan 2, 4, 12, 13, 6, dan 3. Nah, bisa kita lihat di sini frekuensi terbesar yaitu 13, yang berarti ini merupakan kelas modus. Ini merupakan kelas modusnya. Nah, karena ini kelas modus, bisa kita lihat tepi bawahnya adalah 85,5. Kita tuliskan di sini rumus dari modus itu. Rumus dari modus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P atau panjang kelas. Di sini tadi kita sudah temukan TB-nya adalah 85,5. 85,5 ditambah dengan D1. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 13 dikurangi 12. Berarti D1 di sini adalah 1.
per D1-nya 1 dan D2-nya di sini frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 13 dikurangi 6 berarti 7 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas bisa kita lihat di sini. Misalnya kita ambil kelas terakhir ini. Berarti 100,5 dikurangi dengan 95,5, yaitu panjang kelasnya 5. Di sini modusnya 85,5 ditambah dengan 5/8, atau bisa kita hitung menjadi di sini 5/8 sama dengan 0,625. Berarti hasil akhir modusnya sama dengan 86,125. Sekian video dari kelompok 1. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.